Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah. Wa qala aidan ad-dunya sujudul mu'minin wa jannatul kafirin. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah zikir yang sama-sama mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagaimana daripada istiqomahnya kita di tempat ini, DP Rekor Indonesia berzikir, kita adakan majelis seperti ini, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan di hadapan majelis para malaikat. Di malam hari ini jemaah yang mulia, para malaikat mencari daripada majelis-majelis yang senantiasa membicarakan daripada kebesaran-kebesaran Allah. Para malaikat di malam hari ini telah berkumpul di tempat ini sehingga menembus daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini akan ada dibicarakan daripada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, dan akan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, Masya Allah, alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini bukan daripada keinginan kita atau kemauan kita, bukan juga daripada ajakan daripada sahabat-sahabat kita, atau mungkin kita kebetulan datang di tempat ini. Tapi hadirnya kita di tempat ini bersama-sama berzikir nantinya itu semata-mata daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena kenapa jemaah yang mulia? Mungkin masih banyak daripada saudara-saudara kita yang di luar sana, yang berada di majelis-majelis kelalaian, yang tidak membicarakan daripada kebesaran Allah, keagungan Allah, masih berada daripada kelalaian. Tapi alhamdulillah di tempat ini semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada setiap dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat yang terindah, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi selanjutnya marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi
saya berzikir, maka diikuti oleh jemaah sekalian. Mungkin banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di majelis ini, apa bisa mendengar ini bahasa saya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi marilah kita sama-sama berzikir, mensucikan Allah, kemudian bersyukur kepada Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Hadirin jemaah zikir DPR Rekor Indonesia yang saya muliakan, semoga zikir kita insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita nantinya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita istana yang megah, istana yang indah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah zikir DPR Rekor Indonesia yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah suasana dan keadaan. Dan Dia pula lah yang bisa membuat manusia tertawa dan bisa membuat manusia menangis. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan makhluk, baik itu yang nampak oleh mata maupun yang tidak nampak oleh mata. Maka senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mulai daripada nikmat kehidupan. Kenapa jamaah yang mulia? Karena sekiranya kita bisa mendengar
orang-orang yang sudah berbaring di dalam tanah. Semua mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal-amal agama, untuk senantiasa beriman, mengamalkan agama sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin dibangkitkan oleh Allah. Tapi yakin pasti dan pasti mereka tidak bisa lagi kembali ke alam dunia untuk memperbaiki daripada amal-amal kebaikan. Karena kenapa jemaah yang mulia? Sekiranya orang yang melahirkan atau seorang ibu yang melahirkan bisa memasukkan kembali anaknya ke dalam perutnya, maka mungkin seperti itu pula orang yang telah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nantinya setelah kita berada di alam dunia, maka kita menuju ke alam selanjutnya, yaitu alam akhirat, yang ada awal, tidak ada akhirnya. Maka kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa apa yang kita perbuat di dunia, kehilapan-kehilapan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Maka kita senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Jemaah sekalian, DP Rekor Indonesia berzikir, semoga daripada istighfar kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keburukan-keburukan kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini atau mungkin hari-hari kemarin kita banyak daripada kesia-siaan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada
pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Barang siapa yang mencontohi daripada sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Ma'ya fil jannah, bersamaku di dalam surga. Maka kata alim ulama kita, orang-orang tua kita, bahwasanya barang siapa yang mendirikan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pola hidup daripada baginda Rasulullah, cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali dalam 24 jam, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada bangun tidurnya kita di pagi hari sampai tidurnya kita di malam hari. Manakala kita ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ada contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak. Maka senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, jemaah zikir DP Rekor Indonesia yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada salawat kita pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menjadi syafaat kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Alhamdulillah, jemaah zikir yang kita adakan setiap malam Jumat, semoga menjadi daripada istiqamahnya kita. Setiap minggu kita adakan seperti ini, dengan istiqamahnya kita adakan setiap malam. Semoga dosa-dosa kita kemarin-kemarin atau minggu-minggu sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita sejenak belajar atau taklim wa ta'lum, belajar dan mengajar atau mendapat tilas daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab atau salah satu cara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yaitu bab istinja. Bab istinja. Bab wudu. Bab wudu atau bersuci. Jadi wudu sini jemaah yang mulia
sebelum kita melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat, maka diwajibkan atas kita untuk berwudu. Diwajibkan atas kita sekalian untuk wudu. Karena salah satu sahnya daripada kewajiban kita yaitu salat, yaitu terlebih dahulu kita berwudu. Jadi manakala wudu kita baik, maka salat pun kita menjadi baik atau sah. Tetapi manakala wudu kita tidak baik atau tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita atau salat kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali kita memulai daripada wudu, yaitu terlebih dahulu kita berniat. Kita berniat. Berniat di sini yaitu kita berniat untuk membersihkan daripada hadas. Hadas kecil. Tapi pada hakikatnya kita berwudu untuk membersihkan daripada lahiriahnya kita. Bahwasanya membersihkan daripada penglihatan kita yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk. Membersihkan daripada tangan kita yang kita gunakan atau kita pakai dengan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Maka kita berniat. Kita berniat. Kemudian kita berniat untuk membersihkan hadas ya. Kemudian kita mulai wudu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita berwudu kita membersihkan tangan ya. Kita membasuh tangan. Kita membasuh tangan. Setelah itu kita mengambil air, kemudian kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil air lagi, kita membasuh daripada hidung kita atau masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita membasuh daripada wajah. Jadi dikatakan wajah, jadi bukan wajah di sini saja, sekitar apa yang dilihat oleh orang, tapi wajah itu meliputi daripada bawah pelipis, kemudian di bawah dagu, kemudian di depan telinga, pelipis, kemudian wajah. Ini namanya membasuh wajah. Jadi bukan sekedar membasuh seperti ini, ya, seperti ini, tapi membasuh seperti ini. Ininya, apalagi namanya prakteknya. Seperti ini, kita membasuh wajah sebanyak 3 kali. Kemudian untuk bagi laki-laki kita basuh wajah, diantaranya menyela-nyela janggut kalau ada, karena janggut juga ini termasuk bagian daripada wajah. Bagian daripada wajah, ya. Kemudian setelah wajah kita membasuh daripada lengan. Jadi kita ambil air, ya. Kita ambil air, prakteknya seperti sebanyak 3 kali. Kemudian begitu pula juga dengan sebelah kiri. Kita membasuh tangan seperti itu pula. Sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita membasuh daripada mengusap rambut. Caranya kita mengambil air,
sebanyak sekali. Sekali. Kemudian kita membasuh telinga pun sekali. Kemudian setelah itu kita membasuh daripada kedua kaki. Kedua kaki. Jadi aturannya dari kanan ke kiri. Jadi kaki ini yang kita basuh, kita membasuh bukan sekedar membasuh, tapi menyela-nyela jari kaki. Agar airnya juga kena di jari-jari kaki. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita membaca doa. Kita membaca doa setelah wudu. Apa doanya? Apa doanya setelah wudu, jemaah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni mutatahhirin. Jadi setelah itu kita disunnahkan untuk melihat ke langit. Kemudian setelahnya kita sholat 2 rakaat, namanya sholat syukurul wudu, sholat sunat wudu. Ya, seperti itu. Ya, inilah bagian-bagian daripada cara wudu garis besarnya. Mungkin ada di antara jemaah yang bisa atau yang belum mengerti daripada adab-adab wudu, boleh kita saling sharing atau kita saling belajar bagaimana wudu yang baik, wudu manakala kita berada di sini atau apa yang seharusnya kita buat ketika kita dalam wudu. Boleh mungkin ada pertanyaan yang bisa kita pelajari sama-sama di sini. Mungkin di antara jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mungkin saudara Bapak Firman. Cek. Langsung aja. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat katanya diusap ke kepala hanya 1 kali. Tapi yang biasa saya dengar semuanya itu 3 kali. Sedangkan di sini 1 kali, begitupun juga telinga 1 kali. Jadi bagaimana ini Pak Ustaz kita lakukan selama ini? Masya Allah. 3 kali semuanya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pertanyaan Bapak Firman di antara jemaah pertanyaan yang sangat baik. Dikatakan bahwasanya kenapa bisa sekali mengusap daripada kepala dan telinga sekali. Jadi berbagai riwayat diterangkan bahwasanya ada yang mengatakan mengusap sekali dan riwayat yang lain, imam yang lain bahwasanya bisa sampai 3 kali. Jadi ini pun masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi bisa sekali dan kalau dapat dalilnya 3 kali dalam riwayat boleh, ya, asalkan tidak lebih daripada 3 kali. Karena dalam satu riwayat bahwasanya apabila kita menggunakan daripada wudu melebihi daripada 3 kali, maka sama halnya
kita berbuat zolim. Sama halnya kita berbuat zolim. Masya Allah. Jadi ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kita bisa menggunakan satu kali yang kita mengerti dalilnya, dan mungkin kita bisa juga gunakan 3 kali. Jadi seperti itu. Jadi di dalam wudu ini ya mungkin banyak perbedaan di kalangan para ulama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bisa mengambil air kemudian kita usap 3 kali hanya seperti ini saja. Boleh. Ya, karena ulama juga kita terdahulu biasa memakai sorban yang tidak bisa dilepas lagi. Jadi dia angkat sedikit saja ininya rambutnya, sehingga dia bisa mengena daripada sebagian rambut yang ada di jidatnya atau di kepalanya, seperti itu. Kemudian, masya Allah, adab-adab wudu di sini yang perlu kita pahami bahwasanya adab wudu di sini dengan tertib, ya, dengan tertib. Manakah yang dikatakan dengan tertib? Jadi tidak semeraut seperti ada yang kaki dulu atau kepala dulu, tapi dengan tertib. Pertama niat, kemudian dengan tertib, ya. Kemudian dengan tertib, kemudian setelah itu tertib, niat, tertib, dan satu lagi rapi. Maksudnya rapi di situ dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi semoga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di malam hari ini kita ada lagi ilmu yang kita dapatkan tentang cara wudu atau adab-adab wudu yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat, dan sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adab-adab wudu kita ini bisa menjadi daripada bertambahnya ilmu kita, agar senantiasa setiap saat dan keadaan kita mau sholat, kita wudu dengan sempurna, kita wudu dengan baik. Jadi semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman atas ilmu-ilmu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zikir DPR Rekor Indonesia yang sama-sama saya muliakan. Semoga daripada pertemuan kita kali ini menambah daripada wawasan kita untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa memantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala buka daripada pintu rezekinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada rahmat kepada kita. Mungkin masih ada pertanyaan daripada Ibu Moteng. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moteng mau nanya nih, untuk doa selesai wudhu apakah tidak sampai di min ibadika solihin? Untuk doanya, iya. Ini pertanyaannya Ibu Moteng, masya Allah. Katanya. Pertanyaannya Kak Yoyo ya, saya yang mewakili. Bahwasanya pertanyaannya, apakah biar tidak sampai min ibadika solihin? Apakah hanya sampai ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni min mutatahhirin.
Waj'alni min ibadikas sholihin. Sholihin. Pertanyaannya apakah biar tidak sampai? Untuk doa selesai wudhu, apakah tidak sampai di min ibadika sholihin? Untuk Hanya sebatas di min ibadika sholihin. mungkin dia hanya baca min ibadikas sholihin. Iya, sebatas itu aja. Ya. Jadi kesempurnaannya doa setelah wudhu ya seperti itu, sampai min ibadikas sholihin. Adapun tidak sampai atau mungkin karena mungkin sebatas hafalannya sampai di situ atau sampai di pertengahannya atau bahkan mungkin sampai di alhamdulillahirabbil alamin, ya, tidak jadi masalah. Tidak ada kesusahan atau tidak ada kesulitan, bahkan tidak ada apa bahasanya, tidak memberatkan. Sekalipun mungkin kita setelah wudu kita baca alhamdulillahirabbil alamin pun diterima di sisi Allah. Bahkan kita baca sampai sesempurna mungkin pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kita wudu semata-mata hanya niat karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Allahu a'lam bissawab. Masyaallah. Masih ada mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Alif. Pak Ustaz, saya mau bertanya, setelah wudhu, yang mana didahulukan, sholat wudhu atau sholat tahiyatul masjid? Yang mana didahulukan? Iya. Masya Allah. Jadi pertanyaannya Saudara Alif, alhamdulillah bagus, baik. Pertanyaannya yang manakah didahulukan? Apakah sholat syukurul wudu atau sholat sunat wudu atau sholat tahiyatul masjid? Jadi di sini kita ambil daripada keadaan kita. Ambil keadaan kita. Manakala kita sudah wudu, ya kan? Kemudian kita masuk ke dalam masjid, maka boleh kita ambil daripada salah satunya. Kita boleh mengambil sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat syukurul wudu atau sholat sunat wudu, atau bahkan kita ambil sholat sunat wudu dulu dan kemudian sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita ada di rumah, kita mau sholat misalnya sholat tahajud atau sholat taubat di rumah atau misalnya sholat hajat, ya. Sedangkan kita sudah wudu, kita mau sholat kan tidak di masjid lagi. Jadi kita baiknya sholat sunat wudu 2 rakaat. Masya Allah. Jadi ini tergantung daripada keadaan kita. Karena biasanya kita mengambil air wudu dari rumah, ya kan? Kemudian kita pergi ke masjid. Setelah kita berada di masjid, kita disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Boleh. Ya, sholat tahiyatul masjid. Tapi manakala kita ingin melaksanakan sholat sunat wudu, boleh juga. Karena kenapa? Tidak ada kesusahan. Tidak ada kesusahan di dalam mengamalkan agama. Masya Allah. Jadi masih ada mungkin yang bisa dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya pertanyakan di sini tetap seputar masih wudu. Jadi pernah saya dengar juga keutamaan wudu itu ada 4. Maksudnya sekitar tangan, siku, muka dan kaki. Jadi yang saya pertanyakan di sini Pak Ustaz, apakah itu bisa dilakukan kalau kita mau salat atau ada keadaan yang penting sehingga itu bisa dilakukan? Kan selama ini yang umum kita pakai seumpama itu bisa dilakukan, apakah ada dalilnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pertanyaannya Bapak? Maksudnya itu wudu kan cuma keutamaan ada 4.
Yang jari yang pernah saya dengar. Oh, Ya, tangan, tangan, muka, siku dan kaki. Oh ya. Jadi alhamdulillah bagus juga pertanyaannya daripada saudara kita. Katanya dia pernah belajar paham bahwasanya wudu itu bisa mulai daripada tangan, muka, siku dan kaki. Ya. Jadi alhamdulillah saudaraku bahwasanya kesempurnaan wudu itu berada dalam mendirikan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesempurnaan wudu. Jadi adapun wudu bisa dari tangan, wajah, tangan dan kaki itu. Jadi itu pun daripada wajibnya wudu. Wajibnya wudu. Adapun daripada kumur ataupun mengusap kepala, ya, itu semuanya daripada sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi syarat wajibnya wudu. Jadi 4 ini seperti kalau kita tayamum, ya, seperti kalau kita dalam keadaan tayamum, tidak ada air. Jadi kita bisa mengambil debu, kita bisa mengusap daripada tangan kita, ya, wajah kita, kemudian siku dan kaki. Jadi boleh, saudaraku boleh dalam keadaan darurat, misalnya di masjid sudah sholat berjamaah, artinya kita takut terlambat, ataupun airnya kurang atau sedikit, sedangkan masih banyak jamaah yang mau wudu, kita bisa mengambil wajibnya, yaitu 1 kali tangan kita basuh 1 kali, kemudian 1 kali wajah kita, 1 kali siku kita dan kaki kita. Karena mungkin kita ikram dengan saudara kita yang lain yang belum wudu, sedangkan waktu sudah masuk, ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi alhamdulillah syarat sahnya wudu ya seperti itu. Jadi apa larangan-larangan wudu? Jadi kita bahas larangan wudu. Larangannya wudu, jangan kita berwudu di tempat yang sudah kita buang air besar atau buang air kecil, seperti di dalam WC. Karena dalam riwayat bahwasanya tempat itu makruh untuk kita berwudu di dalamnya, seperti WC. Karena kita tidak mengetahui apakah ada percikan najis ketika kita wudu yang bisa melekat kembali di kulit kita atau pakaian kita. Jadi kemudian larangan-larangan wudu, jangan kita berwudu dalam keadaan telanjang, karena ini salah satu daripada adab, ya, adab kita dalam keadaan bersuci. Kemudian wudu disunnahkan menghadap ke arah kiblat, dianjurkan mengarah ke arah kiblat. Ini sunnahnya wudu. Kemudian apalagi janganlah kita berwudu boros air, ya, karena sifat boros itu adalah sifatnya syaitan laknatullah alaih. Sekalipun kita berada di lautan misalnya, kita pun harus berhemat, kita pun harus menghemat air, ya, karena memboros air itu adalah salah satu sifat daripada syaitan. Kemudian wudu, apalagi larangannya wudu, wudu, ya, wudu disunnahkan diam. Jadi jangan wudu masalahnya juga selesai. Kita berwudu, masakannya juga selesai. Ya. Kita sementara wudu, gimana ini Pak, nasinya
angkat aja di situ di ini. Selesai masakannya, selesai juga wudunya. Tapi wudu dengan tawajuh, dengan diam. Ya, jangan ada sahabat kita atau teman kita di sebelah, kita wudu, kita ngobrol juga. Gimana tadi acara? Oh, alhamdulillah. Kita sebentar wudu. Jangan seperti itu. Jadi disunahkan nanti selesai wudu baru kita ngobrol. Jadi sunahnya wudu diam. Ya. Jadi seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku. Jadi alhamdulillah kita telah mengetahui atau kita sudah sedikit banyak memahami daripada cara-cara wudu. Lagi Pak Ustaz. Oh, satu lagi. Cara mengambil air wudu, apakah boleh di gayung atau timba, ataukah di airnya mengalir, ataukah langsung di kolam, ataukah sungai, tidak pakai timba? Jadi kalau di masjid kan sudah jelas air mengalir, tapi kalau di luar dari kerang. masjid, ataukah di manakah? Ya, di sungai misalnya. Ya, jadi Masya Allah pertanyaannya Bapak Firman baik juga. Katanya apakah kita bisa mengambil air wudu dengan tangan kita atau pakai gayung? Pakai gayung atau timba boleh. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada alat atau gayung yang kita gunakan, bisa kita menggunakan tangan kita. Ya, jadi agar supaya air yang kita gunakan ini tidak mustamal, ya, air double maksudnya, air yang tidak berganti-ganti seperti itu. Jadi kita niatkan tangan kita sebagai gayungnya atau timbanya untuk kita ambil sebagai air untuk wudu. Jadi bisa kita niatkan tangan kita biar tidak mustamal, ya kan? Kita ambil air di sungai, kita niatkan tangan kita sebagai gayung atau timba. Jadi seperti itu. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini juga yang namanya air yang mustamal, yaitu air yang sudah tidak bisa lagi dipakai wudu. Ya, sudah tidak bisa lagi dipakai wudu. Jadi biasa ada air percikan yang sudah kita pakai wudu, itu kembali percikannya kembali ke air yang akan kita pakai wudu. Ini air yang mustamal. Jadi tidak boleh seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari kita belajar, hari demi hari kita mencapai daripada taraf hidup seperti yang kita pelajari sebagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita dengan belajarnya kita ini. Allah Subhanahu wa taala berikan atau tambah ilmu kita tentang perkara wudu, tentang perkara wudu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ini belajar dan belajar ta'lim wa ta'lam kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Allah Subhanahu wa taala tunaikan daripada setiap hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala selesaikan daripada semua permasalahan-permasalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada setiap dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga di minggu depannya lebih seru lagi dengan adab atau sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan semoga pada malam hari ini setelah kita pulang kita bisa ajarkan kepada saudara-saudara kita, anak istri kita atau suami kita, kemudian tetangga-tetangga kita, sanak kerabat kita, tentang bagaimana cara wudu yang baik dan yang benar sesuai dengan anjuran atau ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita kali ini diberi keberkahan sehingga di minggu depannya kita masih semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya datangnya dari sepembicara. Maka saya memohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus senantiasa majelis ini tidak dianggap majelis lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.